Ini aku cobain yang siomaynya yang asli murni ya. Nih, lihat udah ada bumbunya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Emri Masak Makan bareng Imam Ria. Oke, kali ini kita mau bikin resep menu makanan ataupun juga cemilan. Bisa dibilang kita mau bikin masakan yang enak, nikmat, terus sehat, juga aman dikonsumsi untuk siapa aja. Kita mau bikin apa, Yang? Kita mau bikin somai oatmeal. Nah, itu dia. Kita mau bikin somai oatmeal. Jadi ini tuh udah pasti aman dan sehat. Oke guys, nggak perlu lama-lama, ikut terus videonya. Nah, oke guys, ini dia bahan-bahannya. Di sini aku mau bikin somai oatmeal yang super sehat. Nanti tuh aku juga mau bikinin bumbu sambelnya yang super sehat, aman dikonsumsi untuk semua orang. Nah, pertama-tama ini ada 2 cup oatmeal. Aku pakai yang warna merah, yang instan itu. Kemudian kita haluskan aja pakai chopper atau pakai blender sampai dia jadi bubuk gitu, guys. Ini hasilnya setelah di blender. Nah, kita lanjut. Di sini ada ayam. Aku pakai bagian dada. Ini ada 300 gram. Kenapa kita pilih bagian dada? Karena di bagian dada itu lemaknya lebih sedikit ketimbang di bagian paha atau yang lainnya. Terus bagian kulitnya juga jangan diikut sertakan, karena di kulit itu banyak banget lemak dan nanti bisa memicu kolesterol, guys. Nah, ini sebelum kita haluskan, lebih baik kita potong cincang dulu supaya lebih gampang saat menghaluskan. Nah, setelah itu kita masukkan ke chopper ayam udah dicincang. Kita tambahkan 3 siung bawang putih, garam, lada, dan juga kaldu non MSG. Nah, setelah itu langsung aja kita haluskan pakai blender atau pakai chopper. Nah, setelah ayamnya halus, boleh langsung kita campur ke wadah yang udah ada oatmeal yang udah kita haluskan tadi loh, guys. Kita masukkan semuanya. Mohon maaf ini wadahnya kurang gede, tapi emak mager banget mau ngambil wadah. Nah, di sini aku tambahin 1 butir telur. Tapi untuk kalian yang lagi kolesterolan atau alergi sama kuning telur, kalian boleh pakai putihnya aja, kuningnya nggak usah diikut sertakan. Nah, untuk yang nggak ada masalah sama kuning telur, boleh diikut sertakan deh kuningnya biar makin mantap. Nah, setelah semuanya tercampur rata seperti ini, di sini aku tambahin 3 sendok makan tepung singkong. Ini tepung free gluten ya, guys. Aku pakai merek Ladang 5. Nah, ini tuh tepung singkong yang aman banget dikonsumsi untuk kita karena dia tuh gluten free dan rendah indeks glikemik. Jadi aman. Nah, kemudian kita aduk-aduk sambil sesekali kita tambahkan sedikit air sampai adonannya seperti ini, guys. Nah, setelah itu adonan somainya udah selesai. Kita siapkan sayurannya deh. Nah, di sini aku pakai pare. Pare ini tuh memang pahit dan sebagian orang nggak suka, tapi kalau kalian tahu sebenarnya pare ini tuh banyak banget manfaatnya. Jadi ada beberapa nutrisi yang terkandung di pare, salah satunya tuh vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin K. Terus dia tuh mengandung mineral yang penting banget kayak mangan, potasium, pokoknya gitu-gitu deh. Nah, ini tuh sehat banget sebenarnya dikonsumsi untuk kita. Jadi manfaatnya tuh banyak banget pare ini, guys. Dia tuh bisa juga mengendalikan gula darah, terus menjaga kesehatan mata, kulit, terus menangkal radikal bebas dan lain-lain lah pokoknya. Nah, ini parenya kita isi aja tengahnya pakai adonan tadi sampai terisi penuh seperti ini, guys. Kita lakukan sampai semua pare yang udah kita potong terisi. Lanjut, di sini aku juga pakai tahu putih. Ini sama tahunya. Nanti tengahnya kita isi pakai adonan somainya. Ini sebelumnya tengahnya harus kita bolongin dulu. Kita congkel sedikit. Kita bikin lubang. Nah, tahu ini merupakan
protein nabati yang sangat bagus. Jadi di dalam tahu ini juga banyak banget nutrisinya. Dia tuh termasuk protein, asam amino esensial, terus vitamin, mineral, kalsium, selenium, fosfor, zat besi. Terus pokoknya ini tuh manfaatnya banyak banget. Jadi kalau kalian yang nggak suka tahu tuh sayang banget sebenarnya. Nah, kita lakukan semuanya sampai selesai, sampai tahunya tuh terisi semua. Di sini tadi aku pakainya 4 kotak tahu putih. Jadi kalau dipotong jadinya 8. Terus tapi ingat, untuk kalian yang punya asam urat tinggi, kalian harus batasi konsumsi tahu ya guys, karena dia terbuat dari kedelai. Nah, next aku juga mau bikin si somainya ini, aku bungkus pakai kol. Sebelumnya kolnya kita rebus dulu sebentar sampai layu seperti ini, baru setelah itu kita isi. Nah, sebelumnya kita harus belah dulu tengahnya supaya nanti gampang saat gulungnya. Nah, terus langsung aja kita isi pakai somainya. Ini untuk takarannya terserah kalian mau seberapa, mau 1 sendok full juga nggak apa-apa, 2 sendok, 3 sendok juga nggak apa-apa, selagi dia bisa dilipat ya guys. Nah, dilipat aja seperti ini tuh udah selesai. Kita lakukan semuanya sampai dengan selesai ya. Nah, di sini aku juga mau isi pakai tahu kuning harusnya, tapi karena di kulkas adanya tahu pong, ya udah aku pakai tahu pong juga nggak apa-apa. Ini isinya biar lebih banyak juga. Nah, sama ini prosesnya, kita tinggal belah aja terus kita isiin. Mohon maaf ini belahnya kurang lebar ternyata, jadi isinya susah. Tapi yang namanya emak tetap dipaksain, namanya juga emak-emak, ya udahlah, biarin aja. Nah, udah kita isi semuanya sampai penuh seperti ini ya guys ya. Nah, ini tuh hasil dari adonan songai yang udah aku kreasikan. Nah, di sini ini yang pakai kol, aku dapatnya 1 2 3 4 5. Terus itu yang aku bulet-buletin biasa somainya pakai tahu pong, pakai pare, sama pakai tahu putih. Jadi adonan tadi jadinya segini guys. Nah, setelah itu langsung aja kita kukus di panci. Ini kita kukus semuanya. Ini karena pancinya kecil, jadi aku kukusnya 2 kali. Sebenarnya bisa ditumpuk sih, cuma aku nggak mau, jadi biar matangnya tuh lebih maksimal. Jadi dia aku kukus 2 kali. Ini kita kukus kurang lebih sekitar 20 menit. Next, kita bikin sambelnya. Nah, di sini ada bawang merah, bawang putih, dan juga cabai sama kemiri. Ini aku sangrai dulu supaya wangi. Karena kita di sini membatasi penggunaan minyak supaya lebih sehat. Jadi ini aku sangrai ya, guys. Kita sangrai sampai warnanya seperti itu. Nah, ini untuk kacangnya juga sama, ini aku sangrai juga, no digoreng-goreng. Jadi nanti tuh kita cuma pakai 3 sendok makan sebenarnya, cuma karena aku punya stok kacang banyak, jadi sekalian aja nyangrainya buat stok aku kacang sangrai. Nah, ini kita lakukan sampai warnanya kecoklatan atau sampai matang, tapi harus sabar karena nyangrai itu memang harus pakai api kecil. Nah, ini bumbu yang udah kita sangrai tadi, kita langsung haluskan aja. Boleh diulek, boleh di blender, tapi karena ini sedikit ya pakai blender mah kurang puas, jadi lebih baik kita ulek aja. Nah, terus kita ambil hasil ulekannya kalau sudah halus. Terus kita tumis. Ini aku pakai extra virgin alias olive oil alias minyak zaitun, pakainya 1 sendok makan aja. Ini kita tumis. Kenapa tadi katanya nggak pakai minyak? Ya, minyak zaitun itu sehat ya guys. Minyak zaitun tuh bagus karena dia tuh mengandung lemak baik gitu loh guys. Nah, kita tumis tapi juga nggak boleh kebanyakan. Ini cuma pakai 1 sendok makan. Kita tumis sampai harum. Setelah itu kita haluskan 3 sendok makan kacang yang udah kita sangrai tadi.
Bikin bumbu kacangnya kok cuma pakai 3 sendok makan, somainya aja banyak. Ini nanti jadinya banyak guys. Jadi kita kacangnya pakai cuma 3 sendok makan, tapi nanti hasilnya banyak dan rasanya mantap. Nah, di sini aku tambahin air asam jawa supaya lebih asam, enak gitulah pokoknya. Nah, kita ulek lagi sampai halus seperti ini ya guys. Setelah kacangnya halus, kita sisihkan dulu ke wadah. Nah, kemudian kita haluskan ubi cilembu yang udah kita kukus atau dipanggang. Pokoknya ubi yang udah mateng deh. Nah, ini tuh yang bikin nanti sambalnya tuh enak banget. Jadi manis dan gurihnya tuh dapat dari ubi guys. Terus nanti tuh hasilnya tuh juga jadi banyak banget. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak konsumsi kacang, tapi kita bisa makan sambal kacang yang super enak gitu loh guys. Pokoknya kita halusin aja ini si ubinya. Ubi ini juga termasuk karbohidrat yang bagus banget. Jadi kandungan dalam somainya itu jadi lengkap banget. Nah, udah kita masukin aja ubi, kacang dan juga bumbu yang udah kita tumis tadi. Kemudian di sini aku tambahkan 1 sendok makan gula merah. Ini aku pakainya gula aren yang organik. Terus di sini aku tambahin garam dan juga kaldu non MSG. Terus kita tambahin air deh. Kita aduk-aduk sampai rata dan kekentalan yang kita inginkan. Ingat guys, untuk penggunaan garam kita tuh 1 orang sehari maksimal 1 sendok teh. Jadi usahakan untuk tidak menggunakan garam lebih dari 1 sendok teh. Oke, nah ini kekentalannya kalau aku segini tuh cukup. Tapi kalau menurut kalian masih kekentalan atau kurang kental, boleh airnya dikurangin atau ditambahin ya guys. Nah, ini sambalnya jadinya 1 mangkok full. Nah, ini somainya jadinya segini, sambalnya segitu banyak, dan ini tuh enak banget. Dijamin rasanya tuh nggak merubah rasa somai, cuma emang dia nggak terlalu kenyal karena kita nggak pakai tepung sama sekali, nggak pakai tepung tapioka, tepung terigu. Ini dia guys, siomay-nya udah jadi. Oke, nggak perlu lama-lama, yuk langsung aja kita buktikan yuk. Jadi di sini sambelnya nih gue mau tuang di atasnya, langsung aja guys. Oke guys, kita langsung cobain. Ini gue cobain yang siomay-nya yang asli murni ya. Nih, lihat udah ada bumbunya tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu dari ubi juga kebantu, jadi gulanya tadi apa, gula arennya itu nggak begitu banyak, jadi karena kebantu sama manisnya dari ubi sendiri. Rasanya jauh beda nggak sih sama siomay-siomay yang sering dijual abang-abang gitu loh? Nggak jauh beda, cuman teksturnya aja yang beda. Karena di sini siomaynya tuh apa, ayamnya sendiri kerasa, terus
empuknya agak beda, nggak begitu kayak siomay yang aslinya kan. Ini lebih agak empuk, nggak begitu kenyal banget. Tapi enak kok, enak. Jadi selain enak, aman, dan nggak perlu khawatir buat kalian penderita kolesterol, darah tinggi buat konsumsi ini. Jadi aman semuanya ya. Pasti sehat ini. Oke guys, sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa like, komen juga buat kalian yang punya kritik dan saran. Terus yang baru nonton video kita, jangan lupa subscribe, pencet tombol lonceng. Terus share juga ke sosial media kalian sebanyak-banyaknya. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.